yang bikin gue tertarik sama isu konflik di Sudan ini adalah adanya keterlibatan Rusia sama Amerika di sini. And even the armed force now looting the people, they are coming to people's house, they are taking money. Kayak perumahan, pusat air bersih, sampai rumah sakit, itu tuh banyak yang rusak dan hancur. Oke, gue sekarang mau bahas apa ya? Ini bisa dibilang perang saudara lah ya. Buat lo yang ngikutin berita belakangan ini, mungkin lo udah denger nih kabar soal konflik di Sudan. Konflik yang berujung pecahnya pertempuran antara kelompok militer dan paramiliter di Sudan. Atau ya bisa dibilang ini nih konflik antara aparat bersenjata di Sudan. Dan sumpah ini makin hari, sampai gue bikin video ini nih, keadaan di sana tuh makin ngeri loh. Makanya yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas ada apa sih sebenarnya di Sudan sampai bisa ada konflik kayak gini di Learning by Googling. Oke, jadi kayak gue bilang tadi, konflik di Sudan ini tuh terjadi antara dua kelompok. Antara kelompok militer Sudan sama kelompok paramiliter Sudan yang bernama Rapid Support Force atau RSF. Bedanya militer sama paramiliter tuh apa? Kalau menurut Britannica Dictionary, simpelnya kelompok paramiliter itu tuh adalah kelompok yang bukan militer resmi dari sebuah negara. Bukan tentara resmi jadi mereka. Tapi mereka beroperasi dan berorganisasinya tuh kayak tentara. Jadi kayak main militer-militeran, tapi bukan militer beneran. Emang sih mulai dari cara kerjanya, organisasinya, sampai perlengkapannya, semuanya tuh kayak tentara. Tapi ya balik lagi, mereka nih bukan pasukan resmi. Nah, RSF, si paramiliter Sudan tadi, kalau menurut Reuters, mereka ini tuh awalnya kelompok paramiliter yang bernama Janjaweed. Sebuah kelompok paramiliter yang isinya tuh orang-orang etnis Arab Sudan. Khususnya yang ada di wilayah Darfur, di wilayah barat Sudan. Nah, di tahun 2003, di wilayah Darfur ini pecah tuh perang antara pemerintah Sudan sama kelompok pemberontak Sudan Liberation Movement atau SLM dan Justice and Equality Movement atau JEM. Jadi perangnya tuh antara pemerintah Sudan ngelawan dua kelompok pemberontak. Dan perang ini tuh bisa pecah karena adanya diskriminasi yang dilakukan sama pemerintahan Omar al-Bashir. Omar al-Bashir tuh presiden diktator Sudan waktu itu. Jadi ya waktu itu ada diskriminasi nih ke orang-orang non-Arab. Dan emang wilayah Darfur sendiri, dia nih emang merupakan salah satu wilayah di Sudan yang banyak dihuni sama masyarakat non-Arab. Dan sayangnya, waktu Presiden Omar al-Bashir diangkat jadi presiden di tahun 1989, waktu itu jadi banyak masyarakat non-Arab yang dapat perlakuan diskriminatif. Mereka dapat perlakuan apartheid dari pemerintah dan komunitas Arab. It was in the midst of civil war that al-Bashir seized power from Prime Minister Sadiq al-Mahdi on the 30th of June 1989. As colonel, he was well placed to lead what was a bloodless military coup. Nah, perlakuan diskriminatif presidennya inilah yang kemudian memicu upaya kudeta dari dua kelompok tadi. Dari SLM sama JEM tadi. Dan Janjaweed, mereka ini bukan bagian dari dua itu. Bukan SLM, bukan JEM. Jadi Janjaweed ini mereka ini dari awal emang kelompok paramiliternya orang-orang Arab di Darfur. Dan waktu perang tahun 2003 itu, Janjaweed ini akhirnya direkrut sama pemerintah buat jadi semacam tentara bayaran gitu. Yang tugasnya ngebantu pasukan militer Sudan. Dan disinilah nama mereka diganti jadi Rapid Support Force, diganti jadi RSF tadi. Ya jadi dari sini ketahuan ya, di tahun 2003, militer Sudan sama kelompok paramiliter RSF, mereka tuh masih ada di satu kubu yang sama. Belum konflik kayak sekarang tuh. Dan singkat cerita, militer Sudan yang udah dibantu sama RSF ini, akhirnya mereka berhasil nanganin kudeta di Darfur. Tapi di saat yang sama juga, masih menurut Reuters, pemerintah Sudan sama RSF tuh dianggap bertanggung jawab atas pembantaian etnis non-Arab di Darfur. Waduh, iya jadi diperkirakan ada kurang lebih 300 ribuan orang yang jadi korban tewas selama konflik di Darfur. Dan korbannya ini kebanyakan kelompok non-Arab. Terus selain korban meninggal, juga ada kurang lebih 2,5 juta orang yang harus kehilangan tempat tinggalnya. Dan ya dari sini kita jadi tahu ya, kalau militer Sudan sama RSF ini, dua-duanya nih emang kontroversial dari awal. 300,000 people were killed and 2.5 million displaced in the conflict which erupted in the vast western region in 2003. Tapi walaupun penuh kontroversi, kolaborasi antara militer Sudan sama RSF ini tuh lanjut lagi. Waktu Tentara Nasional Sudan melakukan kudeta ke pemerintah Sudan di tahun 2019 sama tahun 2021. Kenapa dikudeta? Jadi awalnya di tahun 2018, Sudan tuh waktu itu ngalamin krisis ekonomi yang bikin biaya hidup di sana tuh jadi melonjak. Dan Presiden Sudan waktu itu, Omar al-Bashir, yang udah ngejabat selama kurang lebih 30 tahun,
dia nih dianggap bertanggung jawab atas memburuknya perekonomian di sana. Dan akhirnya di tahun 2019, pemerintahan Omar al-Bashir ini pun digulingin sama militer Sudan. Terus wakilnya, yang juga sekaligus Menteri Pertahanan, Letjen Ahmed Awad Ibnu Awud, dia pun naik jadi presiden sementara di Sudan. Itu barusan kudeta yang pertama. Terus setelah masa transisi berjalan 2 tahun, di tahun 2021, pihak militer nih sekali lagi melakukan kudeta. Dan disinilah mereka ngambil alih pemerintahan Sudan. Nah, dalam 2 kudeta terakhir ini, militer Sudan tuh selalu minta bantuan ke RSF. Selalu minta bantuan ke kelompok paramiliter buat ngebantu ngegulingin pemerintahan Sudan sama buat ngambil alih kekuasaan. Bahkan di sini, menurut beberapa laporan, disebut kalau baik pihak militer maupun RSF, mereka ini sama-sama terlibat beberapa aksi pelanggaran HAM. Kayak kekerasan, pemerkosaan, sampai pembunuhan. Jadi dari tahun 2003 sampai tahun 2021 tetap ada tuh mereka tuh kontroversinya. Nah itu tadi background hubungan 2 kelompoknya ya. Sekarang kita bahas konfliknya nih. Kalau menurut The Conversation, hubungan antara militer Sudan sama RSF ini tuh belakangan ini lagi panas-panasnya. Panas terus, tensinya naik terus. Sampai akhirnya beberapa hari yang lalu, kayak yang udah kita tahu, pecah lah tuh di situ. Konflik bersenjata antara Tentara Nasional Sudan sama kelompok paramiliter RSF. Kenapa bisa jadi konflik? Masih menurut The Conversation, disebut masalah ini tuh bermula waktu militer Sudan berhasil ngekudeta pemerintahan transisi di tahun 2021. Dan setelah berhasil ngekudeta, pemimpin Tentara Nasional Sudan, Jenderal Abdel Fattah Burhan, dia nih langsung ngambil alih kekuasaan. Dan waktu ngambil alih ini, awalnya dia tuh ngejanjiin bakal ngebalikin pemerintahan ke pemerintahan sipil dengan ngadain pemilu di tahun 2023 ini. Tapi ternyata bukannya nepatin janjinya, Jenderal Burhan ini nih malah ngeliatin gelagat kalau dia nggak mau ngelepas jabatannya. Dan di sisi lain, kelompok RSF yang dipimpin sama Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, mereka nih sebenarnya sama-sama nggak mau kepemimpinan diserahkan lagi ke pemerintahan sipil. Nggak mau mereka. Jadi sebenarnya 2 kubu ini sama-sama pengen pemerintahannya tuh dipegang sama militer. Jadi RSF ini sebenarnya ngedukung pihak militer banget buat terus lanjut mimpin. Jadi sebenarnya maunya sama nih. Tapi Jenderal Dagalo berharapnya ya RSF tuh dikasih status yang jelas lah. Dia pengen RSF ini tuh dijadiin militer resmi, bukan cuma jadi tentara bayaran aja. Dan sayangnya keinginan mereka ini tuh nggak bisa dipenuhi sama pihak militer Sudan. Muncullah tuh di sini bibit-bibit konfliknya. The violence is a power struggle between Army Chief Abdel Fattah al-Burhan and Mohamed Hamdan Dagalo, who commands the Rapid Support Forces. Once allies, now the 2 generals disagree about when and how the paramilitary unit will be integrated into the armed forces. Sampai akhirnya di tanggal 15 April 2023 kemarin, kelompok RSF yang dipimpin sama Jenderal Dagalo, mereka ini tiba-tiba bergerak sendiri tanpa komando dari militer Sudan. Jenderal Dagalo di sini nyuruh anak buahnya buat ngepung ibu kota Khartoum, sama ada juga yang disuruh bergerak ke beberapa wilayah. Nah, ngerespon upaya pemberontakan yang dilakuin sama RSF ini, militer Sudan akhirnya mulai ngerahin pasukan juga nih. Di sini mereka khawatir banget nih, RSF bakal ngincer aset-aset ekonomi Sudan. Khususnya tambang-tambang emas yang emang banyak ditemuin kan di Sudan. Dan karena perselisihan ini tuh antara 2 kelompok bersenjata kan, yang satu Tentara Nasional Sudan, yang satu lagi kelompok paramiliternya, karena emang basicnya mereka ini megang senjata dua-duanya, akhirnya ya konflik bersenjata nggak bisa dihindari di sini. Kalau menurut Reuters, dalam kurun waktu 4 hari aja, pertempuran antara militer Sudan sama pasukan RSF ini tuh udah menelan sekitar 270 korban jiwa. Dan ada sekitar 2.600 orang yang ngalamin cedera. Terus selain itu, masyarakat Sudan, khususnya yang tinggal di ibu kota Khartoum, mereka juga nih terpaksa harus mengungsi ke tempat yang aman. Ya gimana nggak harus mengungsi, orang kotanya makin lama makin hancur. Fasilitas-fasilitas umum di kota ini, kayak perumahan, pusat air bersih, sampai rumah sakit, itu tuh banyak yang rusak dan hancur. Bahkan nih, kalau menurut Al Jazeera, bandara di ibu kota Khartoum tuh juga jadi arena pertempuran antara 2 kelompok ini. Di sini pasukan militer Sudan tuh bahkan sampai ngerahin angkatan udara beserta alutsistanya buat ngegempur pemberontak RSF yang ada di bandara. Jadi ya bener-bener perang lah ini jatuhnya. Tapi ya itu ya sayangnya ya, 2 kelompok bersenjata berkonflik, tapi dampaknya yang ngerasainnya tuh masyarakat sipilnya. Aduh, gimana? Udah mulai emosi? It was like a lot of bombing all the time. The gunshot, I actually woke up on the first day with the gunshot and bombing sound and the black smoke on the air. So it was so terrifying. We are not getting water. We are not getting any power. We are not getting any electricity to recharge our battery. So that's the main problem. And water.
price is really high. Now I can't trust the forces. I had to be inside some house or somewhere, and even the armed force now looting the people. They are coming to people's house. They are taking money. Nah, terus yang menarik lagi nih, yang bikin gue tertarik sama isu konflik di Sudan ini adalah adanya keterlibatan Rusia sama Amerika di sini. Nah lo. Apa hubungannya sama Amerika sama Rusia? Jadi gini, kalau menurut Al Jazeera, satu kelompok tentara bayaran Rusia bernama Wagner Group itu diketahui udah ada di Sudan waktu Presiden Omar al-Bashir masih ngejabat. Nah, di tahun 2017, Presiden al-Bashir nih sempat ngasih tawaran ke Rusia. Tawaran buat ngejadiin Sudan sebagai pintu utama Rusia buat masuk ke Afrika. Dengan syarat Rusia mau ngebantu al-Bashir buat mempertahankan kekuasaannya di Sudan. Terus nggak lama habis itu, sebuah perusahaan tambang Rusia diketahui melakukan riset di Sudan. Yang emang jadi penghasil emas ketiga terbesar di Afrika kan. Nah, perusahaan emas inilah yang diduga jadi kedoknya Rusia buat masukin Wagner Group tadi. Jadi kedoknya Rusia buat masukin tentara bayaran mereka tadi. Let's talk about the Wagner Group. Secretive Russian mercenary group. A shadowy private security company that has ties to the Kremlin. Wagner Group has a gruesome reputation. Nah, masih menurut Al Jazeera, diduga kuat RSF, mereka nih sekarang punya hubungan yang deket banget sama Rusia. Dan gara-gara ini jadi banyak yang berasumsi nih. Berasumsi kalau kedekatan ini berkaitan sama upaya pembuatan jalur penyelundupan emas dari Sudan ke Rusia. Nah, ngelihat gelagat Rusia ini, Departemen Keuangan Amerika Serikat pun akhirnya bertindak. Bertindak dengan ngasih sanksi ke perusahaan tambang punya Rusianya. Terus selain itu, waktu konflik tanggal 15 April kemarin pecah, Amerika di sini juga berusaha memediasi dua kelompok yang lagi berseteru ini. Jadi ya kelihatan kayak nggak mau kalah nih, pengen ikutan juga nih Amerika di sini. Dalihnya dengan ngajak pihak militer sama RSF buat gencatan senjata. Tapi sayangnya upaya itu gagal karena kedua pihak nih sama-sama nolak buat gencatan senjata. Nah, gara-gara ini akhirnya jadi banyak yang suuzon nih. Jadi banyak yang mikir, jangan-jangan konflik di Sudan ini tuh memang dari awal dimanfaatkan sama dua negara ini buat dapat keuntungan terselubung. Ya emang cukup mencurigakan sih ya pergerakan dua-duanya ya. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah ini beneran nantinya bakal jadi semacam perang proksi gitu? Atau ya Amerika nih beneran mau ngebantu Sudan biar damai aja? Emang tulus nih Amerika? Apa begitu? Yang mana nih menurut lu kira-kira nih? Silahkan komen. Breaking news from the Pentagon. The Defense Department says U.S. troops are moving to East Africa to be ready to extricate American diplomats from the U.S. Embassy in Sudan. Oke, sekian Learn by Going kali ini tentang apa yang lagi terjadi di Sudan. Sebenarnya ada konflik apa sih ini sih? Tapi sejujurnya nih ya, pas kita bahas Jenderal Burhan tadi, yang waktu abis kudeta dia bilangnya, saya menjabat sementara aja, sampai transisi aja. Nanti abis itu saya ngadain pemilu nih, yang tadi dia bilang begitu kan, tapi nyatanya nggak turun-turun sampai sekarang. Itu tuh mengingatkan gue ke satu sosok loh sebenarnya loh. Ngingetin gue ke Lung Tu. Lung Tu kan dulu juga gitu di tahun 2014. Dia ngekudeta, terus bilangnya sama banget, saya akan menjabat sementara sampai ada pemimpin yang baru terpilih. Itu tahun 2014. Ini tahun 2023 masih menjabat dia. Bahkan baru sekarang nih dia mau kepilih lewat jalur pemilu nih. Mirip-mirip jadi. Aduh. Paman kita. Kalau merevisi kali bersalah, atau mau nanya, atau mau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.